Om Swastiastu. Selamat siang Bapak Ibu dosen, pengampu mata kuliah musik barat, beserta teman-teman semester 4B Pendidikan Seni Pertunjukan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan melakukan presentasi. Adapun anggota dari kelompok 5 yang akan presentasi pada hari ini, yaitu yang pertama, Kade Ari Wiranti dengan NIM 2018 09041, Ikadek Saka Apriana Putra dengan NIM 2018 09054, Ikadek Novi Ardana dengan NIM 2018 09059, Nikadek Ayu Listia Dewi dengan NIM 2018 09060, Anak Agung Ayu Mingga Ningsih dengan NIM 2018 09067, Idewa Gede Oka Bisma dengan NIM 2018 09068, Ikomang Swastawa dengan NIM 2018 09078, dan Eka Rina Puru Subakti dengan NIM 2018 09081. Adapun materi yang akan kami bawakan pada hari ini yaitu mengenai sejarah musik modern. Materi pertama yang akan dibahas mengenai sejarah dan perkembangan musik modern. Musik modern adalah musik yang muncul setelah akhir zaman masa musik klasik sampai masa sekarang ini. Beberapa kriteria musik modern antara lain menggunakan tangga nada diatonis, menggunakan alat musik akustik dan elektronik. Adapun materi yang akan selanjutnya kita bahas yaitu mengenai musik pramodern yang akan dibahas oleh Komang Swastawa dan musik modern yang akan dibahas oleh Listia Dewi. Terima kasih atas waktu yang telah diperkenankan untuk saya. Perkenalkan, nama saya Komang Swastawa, NIM 2018 09078. Di sini saya akan membawakan materi tentang musik pramodern. Musik pramodern ditemukan pada abad ke-18 sampai abad ke-19. Sesungguhnya, zaman keberadaan romantik telah selesai sepeninggal Wagner. Sejak saat itu muncul usaha-usaha untuk mencari kemungkinan atau alternatif baru menuju pembaharuan gaya yang lebih tegas. Dan itu berarti revolusi dalam perkembangan musik. Tokoh-tokoh revolusioner perkembangan musik pra-modern ini antara lain: 1. Cesar Augustin Frank tahun 1822 sampai 1890 dari Belgia. Yang kedua, Gustav Mahler pada tahun 1869 sampai 1911 dari Polandia. Dan yang ketiga, Richard Strauss dari Jerman. Baik, sekian dari presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nikadek Ayu Listia Dewi dengan NIM 2018 09060. Di sini saya akan membawakan materi tentang musik pada zaman modern. Seiring dengan munculnya kesadaran, kebangsaan, dan pembebasan dari belenggu kolonialisme pada abad ke-20, seni musik juga mengalami revolusi bentuk dan gaya. Ciri paling penting dalam gerakan musik modern adalah sikap emansipatif, yaitu sikap yang ingin membebaskan diri dari segala belenggu aturan yang mengekang kebebasan berekspresi. Maka mulailah gejala munculnya aliran musik impresionisme, ekspresionisme, dan eksperimental. Gaya ini berciri tidak teratur. Bagi komponis masa modern, ketidakteraturan ini menimbulkan misteri dan ketegangan tidak terduga. Gaya impresionisme mulai merasuk ke dunia musik. Gaya musik ini menekankan pada timbulnya kesan yang kuat bagi pendengar. Claude Axel Debussy merupakan pelopor aliran musik impresionisme.
musik Debussy mulai memasukkan sistem tonal yang tidak hanya dari nada diatonik saja, tetapi memasukkan nada pentatonik. Salah satunya adalah nada pentatonik adalah gamelan Jawa. Orkes mengalami perubahan ke arah ekonomis, yaitu dengan memilih bentuk ensemble kecil. Karena masuknya nada pentatonik yang tidak lazim dalam eksperimen musiknya, musik zaman ini mulai memberikan suasana tersendiri, menarik, eksotis, dan aneh, tetapi memaksa orang untuk mendengarkan. Komponis masyhur di era modern di antaranya adalah Richard Strauss, Arnold Schoenberg, Bela Bartok, dan Igor Stravinsky. Ciri lain dari zaman modern adalah industrialisasi dalam segala bidang. Musik pun dipengaruhi industrialisasi ini. Bunyi-bunyian bersumber dari suara mesin industri dicoba digali untuk memberi sentuhan warna musik modern. Teknologi audiovisual yang berkembang pesat juga mendorong perkembangan musik modern untuk selalu berdampingan dengan industrialisasi. Maka babak baru dan dunia musik lahir dengan ditandai mulainya musik elektronik. Di sini peran radio dan studio rekaman sangat penting. Ketika pertama kali Pierre Schaeffer, teknisi radiodiffusion television Prancis, membuat rekaman dan menyiarkan musik elektronik. Dalam acara konser bunyi sambutan luar biasa diberikan oleh masyarakat. Sejak saat itu, musik elektronik berkembang dengan pesat. Setelah tahun 1960-an, teknologi menemukan alat rekam audio visual multijalur atau multitrack, alat musik synthesizer, multimedia elektronik, dan komputer musik kontemporer semakin menemukan bentuknya. Dengan teknologi yang semakin canggih, paham musik modern dapat memenuhi kebutuhan apresiasi musik masyarakat modern yang berciri gerak cepat dapat dipenuhi. Musik jenis ini memang tidak bertahan lama, begitu muncul musik ini langsung populer. Namun tidak lama kemudian dilupakan dan digantikan dengan musik yang baru lagi. Musik kontemporer yang muncul seiring perkembangan teknologi visual modern adalah musik jazz, musik rakyat, teater musik, musik film, rock, blues populer, musik hiburan, dan musik lainnya. Kini, musik berkembang jauh lagi dengan dukungan teknologi informasi yang membuat antar negara serasa tak lagi terbatas. Musik satu etnis dengan etnis lain sudah saling mempengaruhi. Perhatikan musik populer yang tidak lagi mengenal batas negara. Dari Afrika sampai ke Amerika, dari Australia sampai ke Kanada, warna musik berbaur begitu rupa. Dengan mudah kita dapat menyaksikan seorang anak muda Jepang menyukai lagu bergaya jazz dari Amerika. Di pihak lain, anak muda Amerika memainkan lokal Afrika dalam musiknya. Anak muda Afrika menyanyikan lagu Hawaiian, sementara anak muda Cina
menyanyikan lagu Hindustan. Lihat grup musik debut di Amerika Serikat yang menyanyikan lagu bergaya Timur Tengah, maka tak perlu risau jika gamelan Jawa, Sunda, dan Bali juga mulai digemari anak muda dari mancanegara. Selain itu, penyanyi gending Jawa atau sinden ternyata berkulit putih, sementara anak muda Indonesia tergila-gila musik R&B. Itulah globalisasi di bidang musik. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai fungsi musik modern yang akan dipresentasikan oleh Oka Bisma, karakteristik dan ciri-ciri musik modern yang akan dipresentasikan oleh Saka Apriana, dan jenis-jenis musik modern yang akan dipresentasikan oleh Novi Ardani. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Idewo Gede Oka Bisma akan melanjutkan presentasi mengenai fungsi musik modern. Adapun fungsi dari musik modern sebagai berikut. Yang pertama ada sebagai media hiburan. Fungsi musik modern yang paling utama adalah sebagai media hiburan. Musik dan lagu-lagu modern berfungsi sebagai hiburan bagi pendengarnya. Yang kedua ada sebagai media promosi. Musik modern bisa digunakan sebagai media promosi. Musik atau lagu dapat digunakan untuk mempromosikan sesuatu. Medianya bisa melalui lirik lagu atau penggunaan musik dengan tema sesuai dengan objek yang dipromosikan. Yang ketiga ada sebagai media pertunjukan. Musik modern bisa dijadikan sebagai media pertunjukan dengan tujuan untuk menarik minat pendengar musik itu sendiri. Yang keempat ada sebagai media ekspresi. Musik modern juga berfungsi sebagai media ekspresi bagi pencipta dan pemain musiknya. Melalui musik, mereka mengaktualisasikan potensi dirinya. Melalui musik pula, mereka mengungkapkan perasaan, pikiran, gagasan, dan cita-cita tentang diri, masyarakat, Tuhan, dan dunia. Yang kelima ada sebagai media pendidikan. Musik juga bisa digunakan sebagai media pendidikan. Melalui musik modern sebagai medianya. Ilmu dari suatu pendidikan bisa menjadi tersalurkan lebih mudah. Musik dapat digunakan untuk mengaplikasikan norma-norma atau aturan yang berlaku di masyarakat serta menyampaikan ilmu pendidikan atau ilmu pengetahuan. Yang terakhir ada sebagai media ekonomis. Yang terakhir ada sebagai media ekonomi atau komersil. Bagi para musisi dan artis profesional, musik tidak hanya sebagai media ekspresi, melainkan musik juga merupakan sumber penghasilan mereka. Mereka dapat merekam hasil karya mereka dalam bentuk kaset maupun CD yang dipasarkan di pasaran luar. Selain itu, para musisi juga melakukan pertunjukan-pertunjukan atau bisa dibilang konser yang mereka dapat penghasilan dari penjualan tiket, dari pembayaran, dari acara tersebut. Misalkan mereka diundang di televisi, mereka dapat menghasilkan uang dari sana. Selain fungsi-fungsi tersebut, masih ada lagi fungsi musik lainnya. Di antaranya musik dapat meningkatkan produktivitas kerja dan musik dapat merubah suasana. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Saya akan membawakan materi tentang karakteristik dan ciri-ciri dari musik modern. Musik modern memiliki karakteristik dan ciri-ciri yang berbeda dengan musik tradisional. Antara lain, bahasa yang digunakan pada lirik musik modern yaitu bahasa nasional. Musik modern
biasa dipengaruhi sentuhan teknologi yang baru dan modern. Musik modern lebih dikomersialisasi sebagai sarana ekonomi. Lalu, tempo musik modern lebih cepat dan kencang. Iringan musik modern sudah menggunakan alat modern. Lalu, gaya musik modern lebih bebas dan tak terbatas satu aturan tertentu. Lalu, musik modern cenderung dipengaruhi oleh budaya luar negeri atau budaya global. Selanjutnya, umumnya, musik modern menggunakan tangga nada diatonis. Lalu, pencipta dan penulis lagu musik modern biasanya dikenal di kalangan pendengar musik. Lagu dari musik modern dipengaruhi oleh tren yang berkembang. Biasanya, musik modern terkenal dalam kurun waktu tertentu. Perkembangan musik modern sudah menjadi industri global. Yang terakhir, tema musik modern cenderung luas dan beragam. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, nama saya Ikadek Noviardana, NIM 2018-09059. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu menjelaskan tentang jenis-jenis musik pada zaman modern. Yaitu yang pertama ada musik pop. Musik pop adalah sebuah genre musik yang populer yang berakar dari bentuk modernnya Amerika Serikat dan Inggris pada pertengahan tahun 1950-an. Yang kedua, yaitu ada musik jazz. Musik jazz merupakan musik yang dikembangkan pertama kali oleh orang Afrika dan Amerika. Yang ketiga, yaitu ada musik rock. Musik rock adalah genre musik populer yang mulai diketahui secara umum pada pertengahan tahun 50-an. Yang keempat, yaitu ada musik R&B, yaitu lebih menitik beratkan pada kualitas vokal yang baik, lirik yang lebih santai, dan alunan musik yang bisa dinikmati berbagai kalangan. Yang kelima, yaitu ada musik reggae. Musik reggae yaitu musik yang berasal dari negara aslinya adalah Jamaika. Dan keenam, yaitu ada musik country, yang disebut juga musik country and western, merupakan sebuah genre besar pada musik populer Amerika yang diproduksi oleh masyarakat Amerika Serikat. Musik ini tenar pada sekitar tahun 1920-an. Yang ketujuh, yaitu ada musik rap. Musik rap adalah salah satu musik hip hop. Rap merupakan teknik vokal yang berkata-kata cepat, sementara pelakunya disebut rapper. Yang kedelapan, yaitu ada musik dangdut. Pada dasarnya adalah hasil perpaduan antara musik India dan musik Melayu. Yang kesembilan, yaitu ada musik death metal, adalah sebuah subgenre dari yang musik heavy metal yang berkembang dari thrash metal pada awal 1980-an. Baik, sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Materi terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai alat-alat musik zaman modern yang akan dipresentasikan oleh Mingga Ningsih dan komponis-komponis zaman modern yang akan dipresentasikan oleh Eka Rina. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya, Ana Agung Ayu Mingga Ningsih dengan NIM 2018-09067 akan melanjutkan materi tentang alat-alat musik pada zaman modern. Yang pertama, alat musik modern biola. Alat musik modern yang sering dipakai atau dimainkan dengan cara digesek dengan menggunakan alat yang fungsinya menggesek adalah alat musik biola. Alat musik biola ini dilengkapi dengan 4 buah senar, di mana 4 senar tersebut terdiri dari beberapa kunci, yaitu G, D, E, A yang sengaja diatur oleh pembuatnya. Pada alat musik biola ini, nada-nada yang paling rendah yaitu dari nada G. Biola juga memiliki 4 aliran atau genre musik, yaitu jazz,
rakyat, klasik, dan pop. Violinis merupakan sebutan untuk orang-orang yang memainkan biola. Yang kedua, alat musik modern gitar. Alat musik gitar ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu gitar elektrik dan gitar akustik. Alat gitar ini cara memainkannya yaitu dengan cara dipetik. Gitar akustik ini menghasilkan suara atau nada yang berasal dari getaran-getaran senar gitar yang dimainkan oleh pemain. Gitar yang memiliki lubang berbentuk bundar pada bagian tengah tubuhnya, banyak orang menyebutnya dengan gitar akustik. Kualitas senar dan kayu yang digunakan sangat mempengaruhi suara atau nada yang dihasilkan oleh gitar akustik ini. Sedangkan gitar listrik merupakan sebuah gitar yang mempunyai bentuk yang sangat padat. Yang dimaksud padat dalam gitar listrik atau gitar elektrik ini adalah tidak ada lubang sedikit pun pada bagian badan gitar ini. Suara yang dihasilkan gitar listrik berasal dari getaran senar-senar gitar yang mengenai kumparan-kumparan yang ada pada bagian gitar elektrik ini. Selanjutnya yang ketiga, alat musik modern tiup. Alat musik tiup adalah sebuah alat musik yang cara memainkannya dengan cara ditiup. Alat musik ini merupakan salah satu alat musik yang dapat menghasilkan suara, yang mana suara tersebut berasal dari bibir seseorang yang meniup alat musik ini. Di bawah ini terdapat beberapa alat musik tiup modern, diantaranya adalah yang pertama trompet. Trompet merupakan alat musik modern yang cara memainkannya adalah dengan cara ditiup. Trompet tersebut terbuat dari bahan baku logam. Pada alat musik ini terdapat 3 tombol yang kegunaan setiap tombolnya itu berbeda-beda. Salah satu kegunaan tombol pada alat musik trompet ini diperuntukkan untuk mengatur nada. Dan untuk mengatur nada yang keluar dari alat musik trompet ini adalah dengan cara mengatur suara yang masuk ke dalam trompet melalui pemencetan atau tekanan terhadap tombol-tombol dengan teratur dan tidak asal pencet. Yang kedua ada saksofon. Saksofon merupakan salah satu alat musik modern yang masuk dalam keluarga alat musik tiup. Alat musik saksofon berasal dari Belgia. Alat musik ini ditemukan oleh Adolf Sack ketika waktu itu pada tahun 1840. Berdasarkan penemuannya, alat musik ini dinamakan saksofon. Untuk pembuatannya, alat musik ini dibuat dari bahan dasar logam. Yang ketiga ada harmonika. Harmonika merupakan sebuah alat musik modern. Cara untuk menggunakan atau memainkan alat musik harmonika ini hanya dengan menempelkan bibir kita kepada lubang-lubang yang terdapat di tubuh harmonika, lalu meniupkan dan menghisap lubang harmonikanya saja. Maka harmonika sudah menghasilkan sebuah nada yang sangat enak untuk didengar. Selanjutnya ada alat musik modern pencet. Alat musik modern pencet atau touch ini ialah alat musik yang mempunyai papan suara yang mana cara menggunakan dan memainkannya dengan cara menekan-nekan ujung jari kita terhadap papan nada tersebut. Berikut beberapa alat musik pencet, antara lain yang pertama ada piano. Alat musik piano berasal dari luar negeri, yaitu dari Italia. Menurut sejarah menyatakan bahwa piano dibuat pertama kali di tahun 1720 Masehi di Italia oleh Bartolomeo Cristofori. Untuk jenisnya, piano dibagi menjadi 3 jenis piano yang bisa dikenal oleh banyak orang, yaitu baby grand piano, dan upgrade piano. Yang kedua, ada keyboard. Keyboard ini memiliki fungsi sebagai orkestrator atau bisa disebut dengan penyelaras dan aransemen di dalam permainan musik. Alat musik ini digunakan dan dimainkan sama seperti alat musik piano. Namun bedanya dari keyboard dan piano ialah bisa memainkan berbagai macam nada alat musik. Misalkan seperti seruling, trompet, gitar, biola, dan suara-suara alat musik lainnya. Yang ketiga ada organ. Organ merupakan alat musik modern yang bentuknya sama dengan bentuk keyboard, yang mana suara-suara yang didapatnya dari tiupan udara ke dalam pipa. Udara-udara atau angin tersebut diatur sehingga bisa memberikan suara yang percis sekali kita inginkan. Organ ini bisa memberikan seluruh nada yang sangat unik. Yang terakhir ada alat musik modern pukul. Alat musik jenis ini menghasilkan suara ketika dipukul atau ditabuk.
alat modern pukul yang mana fungsinya sangat penting sekali dalam sebuah keseimbangan musik. Seperti contohnya alat musik drum. Drum ialah sebuah alat musik modern perkusi yang memiliki peran sangat vital sekali di dalam berbagai macam permainan musik. Drum ini merupakan sebuah tempat yang menentukan dan mengatur tempo musik ketika dimainkan. Maka dari itu, tidak salah apabila alat musik drum ini merupakan jantung dari semua permainan alat musik. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai alat musik pada zaman modern. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Eka Rina Bakti dengan NIM 2018-09081. Di sini, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Adapun materi yang saya bawakan yaitu komponis dan karya pada zaman modern. Beberapa komponis dan karya pada zaman modern ialah A. Claude Achille Debussy. Claude Achille Debussy merupakan komponis musik modern pelopor musik. Achille Claude Debussy lahir 22 Agustus 1862 sampai meninggal 25 Maret 1918 pada umur 55 tahun. Dia adalah komponis berkebangsaan Prancis. Musiknya dianggap sebagai peralihan dan zaman musik romantik ke musik modern ke awal abad ke-20. Memperingati lahirnya Achille Claude Debussy yang jatuh pada hari Rabu 22 Agustus. Pada doodle kali ini, Google menghadirkan lantunan musik karya Debussy dengan animasi sendu yang menampilkan pertemuan antara sepasang lelaki dan perempuan pada akhir cerita. Menurut keterangan yang diterima dari Kedutaan Besar Prancis di Jakarta, Senin 25 Maret 1952, Haguenauer akan memainkan karya-karya Debussy dengan menggelar konser musik klasik di Medan. B. Bela Bartok dari Hongaria. Bela Victor Jason Bartok lahir 25 Maret 1881 sampai meninggal 25 September 1945 pada umur 64 tahun. Dia adalah seorang komposer dan pianis Hongaria. Ia dianggap sebagai salah seorang komposer terbaik abad ke-20 sejajar dengan Stravinsky dan Schönberg. Ia adalah sosok yang sangat unik. Selama hidupnya, Bartok menolak mengajar composing karena dia percaya bahwa hal itu dapat mempengaruhi ciri khas musik pribadinya. Musik-musiknya cenderung sulit untuk diasimilasi. Meskipun begitu, konsep karyanya secara struktural banyak ditransformasi oleh komposer-komposer lain. C. Joseph Maurice Ravel adalah seorang komposer, pianis, dan konduter berkebangsaan Prancis. Ravel lahir pada 7 Maret 1875 dan wafat pada 1937. Ravel dikenal sebagai tokoh era impresionisme seperti pendahulunya Claude Debussy. Ravel dianggap sebagai seorang komposer Prancis terbaik era 1920-an dan 1930-an. Lahir dari keluarga pecinta musik, Ravel menimba ilmu di sekolah musik papan atas, Paris Conservatoire. Namun karena perlakuan yang tidak pantas, Ravel tidak diterima dalam kalangan sekolah musiknya. Setelah keluar dari Paris Conservatoire, Ravel menemukan jalan untuk menjadi komposer. Ia menggabungkan sifat-sifat dari era barok,
neoklasik, dan jazz. Walau demikian, dibandingkan komposer angkatannya, Ravel tidak banyak menulis karyanya, sehingga dianggap sebagai komposer yang lamban dan terlalu berhati-hati. Ravel adalah salah satu dari sebagian banyak komposer yang sadar akan impak dari rekaman musik kepada khayalat yang lebih luas. Pada tahun 1920-an, Ravel mengambil bagian dalam rekaman karyanya sebagai pianis ataupun kondutor kendati kemampuannya yang terbatas. Dan yang terakhir, Edward Benjamin Britten adalah seorang komposer, konduktor, dan pianis Inggris. Dia adalah tokoh sentral dari musik Inggris abad ke-20 dengan berbagai karya termasuk opera, musik vokal lainnya, orkestra, dan karya musik kamar. Karya-karyanya yang paling terkenal termasuk opera Peter Grimes pada tahun 1945. Baik, sekian presentasi dari saya. Adapun simpulan dari materi yang kami bawakan hari ini, yaitu musik modern adalah musik yang muncul setelah akhir masa musik klasik sampai pada masa sekarang ini. Beberapa kriteria musik modern antara lain menggunakan tangan nada diatonis dan menggunakan alat musik akustik ataupun elektronik. Perkembangan teknologi juga turut mempengaruhi dunia musik. Pembentukan suara-suara buatan yang dilakukan dengan alat elektronik maupun komputer dengan program musiknya juga menjadi bagian dari musik modern. Sejauh ini, musik modern memang sulit untuk didefinisikan batasan tertentu. Musik modern dikatakan sebagai suatu bentuk musik yang terus mengikuti perkembangan zaman. Pada zaman modern pula banyak muncul genre-genre musik baru, alat musik modern yang juga selalu mengikuti perkembangan zaman. Sekian presentasi dari kami kelompok 5. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan perbuatan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.